Teater Cupak Gerantang suku Sasak diambang kepunahan. Lombok, pulau kecil yang terkenal dengan Pulau Seribu Masjid. Jika dieksplor tentu tidak akan ada habisnya. Memiliki aneka kesenian dan budaya yang unik dan khas. Salah satu kesenian khas yang ada di Lombok adalah pementasan teater Cupak Gerantang. Pementasan ini harusnya menjadi perhatian khusus dan dilestarikan. Jika tidak dilestarikan, tentu akan menjadi dongeng semata. Banyak kesenian yang hampir terlupakan, bahkan hampir punah. Sebagai orang Lombok, tentunya harus mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan budaya dan kesenian itu. Kesenian teater Cupak Gerantang sekarang sangatlah jarang dipentaskan. Bahkan gaungnya sudah meredup. Imbas dari modernisasi dan kuatnya arus globalisasi yang menjadikan pementasan teater Cupak Gerantang ini semakin jarang diminati. Teater Cupak Gerantang sendiri merupakan salah satu pertunjukan teater khas suku Sasak yang menceritakan dua sisi manusia yang berbeda. Ceritanya berpusat pada dua tokoh kakak beradik, yaitu Cupak dan Gerantang. Dilansir dari majelisadatsasak.org, Cupak mencerminkan semua sifat yang buruk pada diri manusia. Ia rakus, suka mendengki, seringkali berkhianat, bahkan suka mencuri. Karakternya pun digambarkan dalam penampilan ataupun topengnya, di mana ia berwajah buruk rupa, berbadan tambun, dan gerak-geriknya mencerminkan sifat culas. Sedangkan Gerantang, sang adik, adalah seseorang yang rendah hati, jujur, budi pekertinya baik, dan tutur katanya pun sopan. Karakternya digambarkan sebagai pemuda yang tampan, bertubuh bagai ksatria tegap namun luas, gagah, dan gerak-geriknya halus. Lebih lanjut, dalam Wikipedia, lakon Cupak Gerantang ini pada awalnya adalah sebuah bentuk seni tari topeng yang lama-kelamaan dikembangkan menjadi lakon teater tradisional dengan tujuan menjadi media pendidikan yang dapat dicerna anak-anak juga, sehingga penuh dengan humor. Dirangkum dalam berbagai sumber, ada dua versi terkait cerita pementasan Cupak Gerantang. Pertama, Bosok dan Raden Panji sama-sama pergi bertapa karena kalah dalam melawan raksasa Limandaru. Setelah bertapa, Bosok menjelma menjadi Cupak, dan Raden Gurantang merupakan jelmaan dari Raden Panji. Selanjutnya mereka menjadi saudara, kakak dan adik, dan melakukan pengembaraan bersama. Kedua, Cupak dan Gurantang merupakan saudara pertemuan. Awalnya mereka bertemu di sebuah hutan dan selanjutnya menjadi saudara, kakak dan adik yang melakukan pengembaraan bersama. Menurut salah seorang tokoh adat Bayan sekaligus pelaku kesenian Cupak Gerantang, Raden Gedarip, dalam lombokjournal.com, pertunjukan Cupak Gerantang memiliki tema dari fragmen besar watak manusia, baik dan buruk, termasuk konflik-konflik di dalamnya. Itulah mengapa saya menganggap pertunjukan Cupak Gerantang tak sekedar hiburan. Fungsinya lebih jauh daripada itu. Pertunjukan ini juga menjadi sarana pengingat moral. Jadi, sungguh filosofis, tutur Raden Gedarip. Menelisik lebih jauh tentang teater Cupak Gerantang, ternyata di Bali juga ada pementasan seni teater Cupak Gerantang. Namanya pun sama, Cupak Gerantang. Di Bali, teater Cupak Gerantang sangatlah dipertahankan dan sering dipentaskan. Sedangkan di Lombok, keberadaannya sungguh semakin meredup.
Tempo dulu, teater Cupak Gerantang biasanya dipentaskan jika ada acara-acara hajatan yang dilakukan oleh warga setempat. Teater suku Sasak yang satu ini lambat laun makin meredup bahkan terancam punah. Tentu ini menjadi perhatian khusus bagi pihak-pihak terkait untuk tetap menjaga dan melestarikan kesenian tersebut.